Coba ulang. Fokus gitu ya sih. Terus ganti nu salapan nungpun jeung 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dari salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Matematika Diskrit, yaitu pewarnaan graf. Di sini beranggotakan yaitu Arif Adnan Badar, Muhammad Husnan, Renda Sandi Putra, Riki, Siti Nuraini, Sultan F. Zidan, dan Valentio Aditama. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Siti Nuraini untuk definisi pewarnaan graf. Kepadanya disilahkan. Definisi pewarnaan graf. Pewarnaan atau coloring vertex dari suatu graf G adalah suatu pemadanan warna-warna atau elemen suatu himpunan dengan vertex-vertex dari G. Satu warna untuk satu vertex sedemikian sehingga vertex yang adjacent diberi warna yang berbeda. Jika N warna yang digunakan, maka pewarnaan tersebut disebut N pewarnaan N coloring. Jika terdapat N coloring, maka graf G dikatakan N colorable, dapat diwarnai dengan N warna. Ada 3 macam pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, pewarnaan wilayah region. Yang kita bahas adalah pewarnaan simpul dan pewarnaan wilayah atau region. Pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah warna pada simpul-simpul suatu graf, sedemikian hingga tidak ada dua simpul bertetangga yang mempunyai warna sama. Kita dapat memberikan sembarang warna pada simpul-simpul, asalkan berbeda dengan simpul tetangganya. Dalam pewarnaan graf, tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna yang berbeda dengan warna simpul tetangganya saja. Namun, kita juga menginginkan agar jumlah warna yang digunakan sedikit mungkin. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul-simpul disebut bilangan kromatik dari graf G. Selanjutnya bilangan kromatik. Apa itu bilangan kromatik graf? Bilangan kromatik graf adalah jumlah warna minimum yang digunakan untuk mewarnai titik-titik pada suatu graf G. Disebut bilangan kromatik dari graf G dan dinotasikan dengan X dalam kurung G. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan X dalam kurung G sama dengan K. Artinya apa? Adakah buah warna yang mewarnai simpul tersebut? Kita bisa lihat contoh graf di bawah ini. Katanya bilangan kromatiknya ada 5. Artinya apa? Ada 5 warna minimum untuk mewarnai simpul pada graf ini. Kalau kurang dari 5 gimana? Tentu gak bisa, karena pasti akan ada 2 simpul yang bertetangga, warnanya sama. Minimum harus 5. Di sini ada warna merah, hijau, kuning, biru, dan putih. Nah, latihan soalnya ini. Bilangan kromatik dari graf G di bawah ini adalah, di sini saya menjawab 3. Dari mana saya dapat 3 ini? Nah, untuk menentukan bilangan kromatik biasanya mengisi garisnya dari yang paling banyak. Nah, di gambar saya kasih nomor 1, berarti di sebelahnya tidak boleh dikasih nomor 1 lagi. Boleh diisi nomor 2 dan 3. Setelah 3 juga dikasih nomor 2, tidak boleh nomor 3 lagi. Gimana kalau diisi nomor 4? Nah, tidak bisa juga karena sesuai pengertian bilangan kromatik, jumlah minimum yang digunakan. Selagi bisa memasukkan sampai nomor 3 dan tidak ada 2 simpul yang bertetangga. Nah, di sini soalnya nomor 2. Departemen IF mempunyai 6 kelompok kerja yang setiap bulannya masing-masing selalu mengadakan rapat 1 kali. Ke-6 kelompok kerja yang masing-masing anggotanya adalah K1, K2, K3, K4, dan K5, K6. Banyak waktu rapat berbeda yang harus direncanakan sehingga tidak ada kelompok kerja yang dijadwalkan rapat pada waktu yang sama. Di sini saya menjawab 5. Nah, maka kita cari, akan membuat pertama tuh modelnya dulu, model graf. Nah, cara membuatnya kita buat dulu kelompok yang mempunyai anggota sama minimal 1.
Nah, itu kita hubungkan dengan garis, dinyatakan bahwa mereka tidak boleh di hari yang sama. K1 dan K2 ada budi, berarti dia terhubung, maka saya garis dari K1 ke K2. Dan K1 dan K3 ada Amir, berarti terhubung, terus saya garisin lagi. Kemudian K1 dan K4 ada Yanti, saya garisin lagi. Terus K1 dan K5 ada Amir juga, ada Amir dan Budi, saya garisin. K1 dan K6 juga ada Budi, berarti saya garisin lagi dari K1 ke K6. Selanjutnya K2 ke K3 ada Tommy, berarti terhubung. Nah, saya garisin, terus K2 ke K4 ada Hasan, berarti terhubung juga. Dari K2 dan K5 ada Budi. Nah, di situ saya garisin dari K2 ke K5. Dari K2 ke K6 ada juga Budi, berarti terhubung juga. Sekarang K3 dan K4 ada Yanti, berarti terhubung. K3 dan K5 ada Amir, berarti terhubung juga. K3 dan K6 ada Yanti dan Tommy, berarti terhubung. Sekarang sekarang K4 dan K5 asal Yanti tidak terhubung mereka. Jadi tidak ada garis dari K4 ke K5. K4 dan K6 ada Yanti, berarti terhubung. Selanjutnya K5 dan K6 ada Budi. Nah, terus saya bikin modelnya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya saya menentukan bilangan kromatiknya. Nah, biasanya untuk mengisi nomor dengan paling banyak memiliki garis. Nah, di K1 saya kasih nomor 1 karena nomor 1 terhubung sama K1, K2, K3, K5 dan K6. Berarti nomor 1 tidak boleh diisi lagi garis pada simpul yang lainnya. Nah, selanjutnya saya kasih nomor 2 di K2 karena sama terhubung semua seperti nomor 1, jadi nomor 2 tidak boleh juga ditulis lagi di simpul lainnya. Selanjutnya untuk nomor 3 saya kasih di K3. Nomor 3 juga terhubung semua, jadi tidak boleh lagi diisi nomor 3. Di sini kan K4 dan K5 tidak terhubung garis simpulnya. Berarti K4 dan K5 kita boleh isi dengan nomor 4 keduanya. Nah, untuk K6 kita langsung isi aja untuk nomor 5. Jadi jumlah simpul di sini ada 5. Graf kosong NNX karena semua simpul tidak berhubungan dan tidak bertetangga. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna. Misalnya N1 titiknya diwarnai dengan warna hijau. N2, N3 dan seterusnya. Graf lengkap Kn memiliki Xg sama dengan N sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Di mana graf lengkap definisinya banyak derajat pada graf lengkap adalah N1. Sistem menghubungkan sebuah simpul dengan simpul lainnya. Graf bipartit dengan lambang Km, N mempunyai Xg sama dengan 2. 1 untuk simpul-simpul di himpunan V1, 1 lagi untuk simpul-simpul di himpunan V2. Graf lingkaran dengan N ganjil memiliki Xg sama dengan 3, sedangkan N genap maka Xg sama dengan 2. Selanjutnya, algoritma Wells-Powell. Mewarnai graf menggunakan algoritma Wells-Powell. Pewarnaan graf adalah pemberian warna terhadap simpul-simpul graf di mana dua buah simpul yang saling berdampingan tidak boleh mempunyai warna yang sama. Jadi, simpul-simpul pada graf itu, pada dua buah simpul yang saling bersampingan itu
kita tidak boleh mewarnainya dengan warna yang sama. Selanjutnya, algoritma yang digunakan untuk mewarnai simpul-simpul tersebut adalah algoritma Wells-Powell. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. A. Urutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Atau urutan seperti ini mungkin tidak unik, karena beberapa simpul mungkin berderajat sama. B. Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama, dalam kurung, yang mempunyai derajat tertinggi, dan simpul-simpul lain, dalam kurung, dalam urutan yang berurut, yang tidak bertetangga dengan simpul yang pertama ini. C. Mulai lagi dengan simpul berderajat tinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan diulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna yang kedua. D. Ulangi penambahan warna-warna sampai kedua simpul telah diwarnai. Nah, selanjutnya ke pewarnaan graf bipartit. Graf bipartit itu dinamakan dengan graf G yang himpunan vertex-nya dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi dalam G menghubungkan sebuah vertex di V1 ke sebuah vertex di V2. Dan itu disebut graf bipartit. Dan dinyatakan sebagai graf G himpunan vertex V1 dan V2. Setiap pasang vertex di himpunan V1, demikian pula dengan vertex V2 tidak saling bertetangga. Graf G himpunan vertex V1 dan V2 artinya adalah graf G ini menghubungkan setiap vertex yang ada di V1 dan V2. Dan setiap pasang vertex dalam graf bipartit itu tidak boleh saling bertetangga jika pasangan vertex tersebut berada di dalam himpunan yang sama. Misal ada dua buah himpunan vertex yaitu V1 dan V2. Jadi V1 itu isinya titik-titik. Begitu juga dengan V2 atau vertex-vertex yang bergambarkan titik-titik tersebut. Nah, vertex-vertex itu di dalam V1 tidak boleh bertetangga. Begitu juga himpunan vertex yang di dalam V2 tidak boleh bertetangga juga. Yang boleh bertetangga itu adalah sembarang dari himpunan vertex V1 ke himpunan vertex V2 atau sebaliknya. Seperti gambar yang di bawah ini. Ini ada yang dihitamkan dan juga ada yang diputihkan. Nah, kalau yang dihitamkan ini kita sebut saja himpunan V1. Dan yang di bawah yang diputihkan ini himpunan V2. Yang dimaksud tidak boleh bertetangga yaitu yang sama himpunannya dengan V1. Kalau ke sini ini tidak bisa bertetangga. Untuk bertetangga itu, maksud bertetangga itu bertetangga dengan anggota himpunan V1 dengan V2. Seperti ini menghubungkan ke V2, V2 ke V1, V1 ke V2, V1 ke V2, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke graf bipartit lengkap. Jika setiap pasang vertex di V1 bertetangga dengan setiap pasang vertex di V2, maka graf G, himpunan vertex V1 dan V2, disebut dengan graf bipartit lengkap atau complete bipartite graph, yang dinotasikan dengan KMN, dan banyak sisi pada graf bipartit lengkap adalah sebanyak MN. Nah, kalau graf bipartit yang lengkap ini, semua himpunan vertex ini terhubung ke himpunan vertex V2 dan V1. Kalau dilihat dari gambar sebelumnya, tidak seluruhnya terhubung dengan V2 dan V1. Kalau dalam himpunan graf bipartit yang lengkap, ini akan terhubung seluruhnya, seperti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini juga ke sini, dan ke sini, dan seterusnya. Dalam gambar yang dilingkarkan ini cukup sulit untuk menganalisa apakah ini bipartit atau bukan. Karena di sini terlihat
seperti seluruhnya itu bertetangga. Nah, cara menganalisanya itu cukup mudah. Kita hanya cukup mengetahui vertex dari himpunan V1 dan V2. Nah, kita harus mengetahui kalau vertex V1 itu yang diputihkan dan yang vertex V2 itu yang dihitamkan. Nah, jadi kalau cara mengetahuinya, untuk mengetahui apabila itu bertangga dengan V1 atau V2-nya, kita cukup lihat dari garisnya saja. Apakah yang putih ini sudah terhubung ke V2, ke hitam, dan ke hitam, dan ke hitam, dan tidak bertetangga dengan himpunan sesamanya ke V1-nya. Kalau ke sini kan tidak bisa ya, tidak ada garisnya. Nah, jadi kita sudah mengetahui V1 dan V2 itu tidak saling V1 dan V2 itu saling bertangga, namun tetapi tidak bertetangga dengan sesama himpunannya. Nah, kalau yang gambar yang kedua ini tuh sama seperti yang gambar yang sebelumnya, seperti ini. Namun tetapi ini semua garisnya itu saling terhubung. Itu perbedaannya. Contoh masalah dinyatakan dengan graf bipartit adalah masalah utilitas. Misalkan ada 4 buah rumah yang digambarkan H1, H2, dan H3, dan H4. Masing-masing rumah tersebut dihubungkan dengan 3 buah utilitas, yaitu air dilambangkan dengan W, gas dilambangkan dengan G, dan listrik dilambangkan dengan E. Nah, sekarang kita coba gambarkan graf bipartitnya dari gambar sebelumnya. Nah, ada 4 buah rumah, yaitu rumah H1, H2, H3, dan H4. Nah, masing-masing rumah tersebut terhubung dengan air, gas, dan listrik. Nah, ini sudah terhubung semuanya dengan utilitas masing-masing dari rumah tersebut. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Di sini ada graf H. Simpelnya itu V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Derajatnya ada 3 semua. Warnanya ada A, B, B, A, B, A. Dan himpunan graf G1 yaitu V1, V4, dan V6. G2 sama dengan V2, V3, V5. Jadi X dalam kurung H sama dengan 2. Nah, contoh yang kedua ini ada gambar graf bipartit lengkap dengan simpul V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Derajatnya 4, 4, 2, 2, 2, dan 2. Warna AA, BB, BB, B. Dan G1-nya sama dengan V1 dan V2. G2 sama dengan V3, V4, V5, dan V6. Selanjutnya, pewarnaan wilayah region. Pewarnaan wilayah atau region. Pewarnaan wilayah dari sebuah graf dalam aplikasinya adalah pemberian warna-warna pada wilayah di peta dengan batasan bahwa semua daerah yang bertetangga diberikan warna yang berbeda. Warna pada peta dapat dihemat dengan teori pewarnaan graf. Penghematan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma-algoritma yang ada. Yang pertama ini ada pewarnaan wilayah dilakukan pada graf bidang, dan yang keduanya adalah dua buah wilayah dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama. Pada gambar di bawah ini, tetangga dari R7 adalah R4, R5, R8. Tetangga dari R2 adalah R4, R1. Dan tetangga dari R6 adalah R4.
Nah, pada pewarnaan wilayah dari suatu graf planar atau graf bidang G adalah suatu pemetaan warna-warna ke wilayah-wilayah dari graf G sedemikian hingga wilayah-wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Pada gambar di kiri ini ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, pada R1 ini, R1-nya adalah hijau, R2-nya itu adalah merah, R3 biru, R4 merah, R5 hijau, dan R6 biru. Dan pada di sisi kanan gambar tersebut, ini di R1-nya adalah biru, R2-nya merah, R3-nya biru, R4 dan R5-nya hijau, R6, R7-nya adalah biru, dan R8 adalah merah. Lalu ada graf dual dari graf planar. Graf dual adalah sebuah graf mempunyai dua dual hanya jika graf tersebut planar. Sebuah graf planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya unik. Pengertian lain tentang graf dual adalah sebuah graf planar G yang direpresentasikan dalam graf bidang mempunyai graf G yang secara geometri merupakan dual dari graf planar G. Cara membentuk graf dual yaitu pertama misalnya terdapat sebuah graf bidang G dalam setiap wilayah dari G. Pilih sebuah titik. Jika dua buah region mempunyai sebuah sisi bersama, maka titik-titik yang terkait dapat dihubungkan dengan sebuah garis melalui sisi bersama tersebut. Lalu yang kedua, garis-garis ini akan membentuk kurva. Kurva-kurva ini digambarkan sedemikian hingga agar tidak bersilangan. Lalu yang ketiga, dengan demikian kurva-kurva tersebut membentuk sebuah graf yang disebut sebagai graf dual dari G. Next. Lalu di sini ada contohnya. Untuk contohnya saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama terdapat sebuah graf dengan memiliki sebuah titik R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Dengan definisi warnanya, R1 yaitu berwarna hijau, R2 berwarna merah, R3 berwarna biru, R4 berwarna merah, R5 berwarna hijau, dan R6 berwarna biru. Setelah itu lalu dibuat sebuah garis berbentuk kurva dengan tidak bersilangan dengan cara tariklah sebuah sisi E dari sebuah simpul, yaitu V1 ke V5, lalu ada V2 ke V4, lalu ada V3 ke V6. Apabila salah satu simpulnya berderajat sama, maka sisi E yang lainnya berupa sisi gelang dengan berderajat V1 sama dengan 4, V2 sama dengan 4, V3 sama dengan 4, V5 sama dengan 4, V5 sama dengan 4, V6 sama dengan 4. Lalu kita cari warna yang sesuai dengan simpul-simpulnya, yaitu V1 sama dengan A, V2 sama dengan B, V3 sama dengan C, V4 sama dengan B, V5 sama dengan A, dan V6 sama dengan C. Lalu untuk penerapan pewarnaan graf dapat diaplikasikan di antara lain: 1. Masalah penjadwalan mata kuliah, penjadwalan liga, penyimpanan radioaktif, jaringan komunikasi, pewarnaan peta, dan lain-lain. Penerapan pewarnaan graf juga dapat diaplikasikan dari pewarnaannya, yaitu seperti pewarnaan vertex atau simpul yang memberikan warna berbeda pada setiap titik yang bertetangga, sehingga tidak ada dua titik yang bertetangga dengan warna yang sama, seperti contohnya pada gambar ini. Next. Lalu pewarnaan edge atau sisi, yaitu pewarnaan yang memberikan warna berbeda pada sisi yang bertetangga sehingga tidak mempunyai warna yang sama. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yaitu memberikan warna pada, contohnya dari gambar.
Nah, kami cukupkan sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, dan selebihnya kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dan telah memerhatikan selama kami menjelaskan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.